Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gary Juliza dalam acara Keajaiban Al-Quran. Masih bersama dengan siapa? Ibu Ugi Sugiharti. Sugiharti. Assalamualaikum. Tentu saja kita selalu ditemani oleh narasumber kesayangan kita, Om Gunawan. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Om? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Oke, sip. Sahabat cemen di rumah, tadi di backstage kita sudah ngobrol-ngobrol sebentar ya, Om ya. Ya. Apa yang mau dibahas? Ternyata ini untuk yang baru berkeluarga atau yang belum memiliki anak gitu. Katanya, kata Om Gun. Oke, langsung saja. Bu, ada ini enggak? Tidak ada, langsung aja ya. Ya udah, kita langsung membahas. saja. Ya, sip. Mangga, Baik, Om Gunawan. terima kasih. Saudaraku semuanya, bahwa ada beberapa permintaan dari kawan-kawan kita dari mana? Dari Garut dan dari Kalimantan kalau tidak salah. Itu apakah ada pola bacaan untuk mempermudah keturunan? Emang ada gitu, Om? Insya Allah ada, insya Allah akan ada. Dan itu manjur apa gimana? Ya, persoalan manjur tidaknya kan harus dibuktikan. Ya. Kan gitu. Dibaca dulu. Artinya ini harus dikerjakan, dibacakan ya. Karena Quran itu memang untuk dibaca. Nah, jadi pola ini memang ada, yaitu bagaimana sih untuk mempercepat suatu proses pertemuan antara zigot dan zigota. Pembuahan ya. Ya, jadi ada dari unsur itu. Nah, dari prinsip biologinya sebenarnya adalah wanita itu tidak ada yang mandul pada dasarnya. Karena kelemahannya itu 80% itu ada pada laki-laki. Karena spermanya tidak kuat berenang, biasanya begitu persoalannya. Tapi karena ini suami istri, maka yang membaca pun mestinya suami istri. Ya. Oh, keduanya. Dua-duanya, bukan suaminya saja atau istrinya saja. Karena orang tua itu kan ayah dan ibu. Berarti kedua-duanya harus membaca. Nah, pertanyaannya pola apa, bacaan apa ya, atau surat apa yang harus dibaca, kan begitu? Ya. Jadi konsep dasarnya ini sebetulnya dari sholat Isya. Sholat Isya ya? Iya, konsep dasarnya dari sholat Isya. Nah, barangkali sahabat Struktur JMN salat. di rumah bahwa episode yang lalu ada tentang membahas tentang struktur sholat. Nah, di situ ada bagian tentang struktur sholat. Sholat Isya itu berada di juz 4. Silahkan dibuka lagi, di googling, lihat di YouTube-nya di episode yang lalu yang membahas tentang struktur sholat. Di situ akan terlihat nanti tentang posisi sholat Isya itu ada di mana dan ada di juz berapa. Jadi konsep dasarnya adalah dari sholat Isya. Kenapa sholat Isya? Karena sholat Isya bertepatan ada pada posisinya di juz 4. Nah, sahabat JMN semuanya, bahwa sholat Isya atau juz 4 itu isinya adalah Ali Imran dan An-Nisa. Jadi konsep keluarga minimal itu ada Ali Imran mewakili laki-laki dan An-Nisa mewakili wanita. Jadi keluarga terkecil adalah ada suami dan ada istri. Ini kan menjadi persoalan ketika misalnya suami istri sudah sekian tahun, ada yang bahkan yang dari Kalimantan 9 tahun katanya belum dikaruniai anak. Jadi bersabarlah, insya Allah ada jalan keluarnya. Dan juga yang di Garut 8 tahun belum memiliki anak. Ada teman saya juga, Om. Ada dia 3 tahun setengah. Gitu. Nanti boleh untuk baca surat-suratnya. Tapi bagaimana ini konsepnya yang dibacanya? Kan ini ada 2 surat ini. Yang pertama tentu laki-lakinya yang membaca. Yang laki-laki membacanya adalah yang ini Ali Imran saja. Ini untuk suami ya. Satu surat penuh. Ya, cara bacanya adalah karena surat Ali Imran ini ada 200 ayat ya. Dan kenapa terjadi satu mekanisme di dalam tubuh sehingga spermanya tidak kuat berenang? Karena persoalan
barangkali mungkin gizi, nutrisi bisa terjadi. Iya. Kelelahan mungkin ya. Bisa terjadi, atau sering terlalu banyak duduk, bisa terjadi seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengembalikan itu menjadi normal? Tentunya adalah bagaimana memperlancar darah kan. Darah sehingga sirkulasi darah normal, bagus. Maka konsep ini menggunakan konsep 8. Yang 8 itu di struktur abjad itu 8 itu sama dengan huruf dal. Dal. Dal itu artinya jantung Atau darah. atau darah. Iya. Jadi awalnya adalah ini, pakai 8. Maka surat Ali Imran ini dibagi 8. Maka karena 200 dibagi 8 menjadi 25. Jadi per hari hanya membaca ayat 1 sampai 25 hari pertama ya. Jadi per hari itu hanya 25 ayat sebenarnya. Sampai berapa hari? Sampai 8 hari. Oh, sampai 8 Jadi hari. hari pertama ayat 1 sampai 25. Ini dibaca nih. Iya. Kemudian hari kedua ayat ke-26 sampai 50. Iya. Hari ketiga terus ya. 51 sampai 75. Iya. Hari keempat 76 sampai 100. Iya. Hari kelima 101 sampai 125. Hari keenam 126 sampai 150. Iya. Hari ketujuh 151 sampai 175. Dan hari terakhir nih ya 176. 176 sampai 200. Iya. Jadi satu surat full selama 8 hari gitu. Ya. Jadi menghatamkan surat Ali Imran selama 8 hari. 8 hari. Jadi ini yang dibaca untuk suami. Jangan kemudian ini dibaca untuk istri. Ini untuk Kan Al Imron suami. ya. Al Imron ya. Al Imron. Laki-laki ya. Ini untuk suami ya. Ya. Jadi jangan sampai tertukar. Nah kemudian bagaimana cara bacanya? Kapan bacanya? Kan itu juga ada timingnya. Oke. Kalau ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Misalnya kalau ini habis Isya, ini semuanya harus habis Isya. Oh, nggak boleh beda-beda waktu? Nggak boleh. Jadi kalau ini habis Isya terus. Ini juga habis Isya terus. Jam sampai hari 8, jam ke-8. 8 terus gitu. Nah, kenapa gitu? Nah, karena ini agar siklusnya itu tidak berubah, tetap siklus Karena dari bersambung bacaannya. gitu ya. Iya. Iya. Karena ini kan 24 jam Iya. kalau kita lihatnya. Maka yang paling mudah adalah patokannya habis Isya, kan cuma 25 ayat ya. Kalau kita kelupaan bisa jam 10, bisa jam 11, asal jangan lewat dari jam 12. Jam 12 malam. Iya. Jadi ini dibaca bisa antara dari jam 8 malam sampai dengan jam 11 malam. Kalau misalkan habis maghrib nunggu Isya boleh? Maksudnya habis maghrib dibaca? Waktu dibacanya ya habis maghrib. Boleh, Boleh, habis tapi- maghrib terus. Oh gitu. Habis maghrib terus ini dibaca. Habis maghrib. Siang pun boleh. Boleh, tapi harus tetap sama. Harus tetap waktunya. Jangan berubah. Pokoknya jangan berubah waktunya. Iya. Kalau mau siang Ya. terus 8 hari. Kalau siang agak susah kita mengambil patokan waktunya. Ya ini mah ibaratnya Ya. boleh tidak ya boleh saja kan. Ya boleh. Iya. Hanya kalau misalnya patokan waktunya mengambil waktu sholat, habis duhur misalnya kan, Iya. kita sibuk kerja. Iya. Terus kemudian misalnya habis duha, kita juga kerja. Ya, sebaiknya buru-buru. malam hari. Sebaiknya, sebagusnya Malam hari. Nah ini yang untuk suami. Suami Al Imron ya Nah, baca. jadi jangan tertukar sekali lagi kalau yang untuk suami Ali Imron. Ya. Jangan nanti dibalik. Suaminya baca Anissa nanti jadi begini. Jangan dibalik ya. Nah, kemudian yang Anissa. Anissa prinsipnya sama. Ini dibagi 8. Hanya karena surat An-Nisa itu punya ayat 176 ayatnya. Iya.
maka per hari hanya 22 ayat. Ini jadi per hari itu hanya 22 ayat. Iya. Per harinya. Ya, jadi hari pertama ayat 1 sampai 22. Ini hari pertama ya. Iya. Kemudian hari kedua 23 sampai 44. 44. Kemudian hari ketiga 45 sampai 66. Iya. Hari keempat ayat 67 sampai 88. Hari kelima ayat 89 sampai 110. 110 ya? 110 kan? Ya, 110. Benar ya? Iya, tambah 21. Hari ke-6 ayat 111 sampai 132. Iya. Hari ke-7 133 sampai 154. Iya. Hari ke-8 yang terakhir 155 sampai 176. Iya. Ini untuk wanita. Jadi An-Nisa yang 176 ayat juga sama dibagi 8 hari. Jadi Ini juga An-Nisanya sama, waktunya harus tetap. harusnya waktunya juga harus sama. Kalau memungkinkan antara suami dan istri bacanya bersamaan. Di waktu yang sholat Berjamaah, sholat isya berjamaah, baca ini bersama. ya betul itu. Bagus. Suami baca Al-Imran, yang wanita baca An-Nisa. Iya. Dan satu hal lagi, karena wanita memiliki satu jeda yang tidak boleh sholat, Iya. yaitu ketika haid, Iya. dan juga tidak boleh baca Quran sebenarnya. Kalau di metode ini, bahwa orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Iya. Kalau pegang boleh, belajar boleh, tapi membaca tidak boleh. Iya. Ya, jadi 8 hari ini usahakan setelah si wanitanya bersih. Misalnya hari ini haid terakhir, Iya. berarti nanti malam sudah mulai baca, bareng, waktunya bareng. Jadi setelah haid bersih, malamnya pas isya baca, atau pas habis maghrib baca. Jadi setelah bersih, agar bacaannya tidak terjeda oleh haid lagi. Iya. Kalau terjeda gimana? Ya usahakan untuk tidak terjeda. Ya. Kalau terjeda berarti diulang lagi. Diulang lagi. Oh, ngulang dia. Ulang dari Ya. awal. Ulang dari awal. Kalau terjeda, Misalkan ya, si istri nih baca dari hari ke-1 sampai hari ke-4, ternyata hari ke-5 haid. Setelah haid dia ngulang lagi. diulang. Dari satu. Makanya usahakan setelah bersih. Iya. Jadi ketika bersih mulai sehingga tidak terjeda oleh waktu. Iya. Sama juga ini. Kalau ini tiba-tiba, ini kan sebetulnya tidak ada halangan. Iya. Tapi tiba-tiba lupa. Dia harus ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Dan ini dilakukan selama 8 kali putaran. Jadi 8 hari tidak boleh putus. Terus diulang Setelah 8 kali putaran. 8 kali putaran artinya setelah selesai haid, baca 1 putaran. Kemudian bulan depan, Gitu lagi. insya Allah kan haid lagi tuh. Baca lagi setelah haid, setelah bersih gitu ya. Dan itu dilakukan 8 kali. Mudah-mudahan sebelum yang ke-8 sudah ada pembuahan di dalam rahimnya. Jadi mudah-mudahan untuk kita mendapatkan satu atau keturunan yang lebih mudah obatnya. Tapi semuanya adalah hak prerogatif Allah tentunya. Iya. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berdoa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai. Tapi semua sekali lagi itu adalah keputusan Allah. Kita hanya wajib untuk berikhtiar. Hasil akhir semuanya ada pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk metode kali ini, untuk sesi tentang bagaimana untuk mempermudah keturunan, barangkali cukup, atau ada perwakilan pertanyaan dari para penonton untuk Keri? Apa lagi? Katanya kan kalau kata medis mungkin kelelahan gitu kan,
makanannya tidak teratur gitu, bisa jadi gitu kan. Nah, ini apakah bisa dijadikan patokan itu gitu? Kalau misalnya begini Om, ketika kita baca olahraga tidak, tapi pola makan tetap sama gitu, kan otomatis kan secara logika kita. Ya, kita bicara tentang konsep doa. Oke. Ya, orang berdoa, ya Allah berilah aku rizki. Apakah kita diam saja di rumah? Kan tidak. Kita harus keluar, bekerja dan sebagainya. Sama dengan ini sebenarnya. Bagaimana kita memperlakukan diri kita untuk menjaga hidup sehat? Ya, harus kita ada perlakuan-perlakuan yang seperti itu. Tidak diam saja. Tidak diam saja. Bahwa kemudian setelah ini selesai, wah udah masa ini bohong katanya kan. Harus ada ikhtiar dari sisi yang lain. Ini hanya untuk mempermudah ikhtiar yang sudah ada. Iya. Jadi gitu, Giri ya. Jadi bukan berarti ini setelah ini saya makan seenaknya sendiri, gizinya tidak dipenuhi misalnya. Makanan yang juga harus dijaga. Ya kita harus tetap harus dibarengi dengan pola hidup sehat tentunya. Gitu. Jadi ini untuk lebih mempermudah tentunya. Tapi ada juga orang yang segar bugar sehat kok keturunan belum ada. Ini apalagi jawabannya kan? Itu. Nah, makanya inilah jawabannya. Salah satunya ya. Salah satunya jawabannya adalah ini. Orang doa berarti. Dan banyak sekali saudara kita yang lain, misalnya kayak di Cilegon, kemudian di Sijunjung ada itu yang sudah 12 tahun belum punya anak, kemudian mengamalkan surat-surat ini, ternyata setelah 2 tahun istrinya hamil. Jadi semua tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya akan menjadi mungkin ketika kita berserah diri kepada Allah, kita berzikir kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Amin. Mungkin gitu. Ada lagi nggak Bu? Ada lagi? Nggak tahu ini Ibu. Sudah jelas kalau membahas ini, gitu kan? Jelas ya. Iya. Nah, sisi yang lain dari pembacaan ini, sisi yang lain ya, adalah memperbaiki struktur saraf tulang punggung. Jadi dengan pembacaan ini saraf-saraf punggung itu diperbaiki. Jadi Anissa kenapa ya, bisa khusus jadi perempuan untuk perempuan. Maka ketika hamil biasanya yang paling sakit itu di bagian punggung katanya sih, katanya. Kita kan kalau laki-laki nggak tahu tuh proses. Terutama wanita itu yang paling berat tuh di sini. Jadi ini adalah untuk memperbaiki atau untuk memperkokoh saraf tulang punggung. Kalau kita tidak hamil, dalam keadaan tidak hamil juga sakit punggung, baca itu ya? Iya, bisa. Bisa. Jadi kalau para wanita punggungnya sakit, silakan membaca pola Anissa yang 176 ayat menjadi 8 hari ya, 8 hari. Jadi untuk laki-laki juga sama, yang sakit pinggang itu juga bisa baca ini, yang sakit pinggang. Jadi bukan hanya untuk keturunan, tapi untuk tahap awal bagi yang belum punya keturunan silahkan baca ini selama 8 putaran. Kalau sampai 8 putaran belum juga ada tanda-tanda kehamilan, silahkan kirim di kolom komentar. Untuk nanti ada lanjutannya sebetulnya apa yang perlu ditambah formulir ini untuk lebih mempermudah lagi. Mungkin cukup? Cukup. Barangkali gitu. Satu lagi, silakan. Iya, ini gimana? Tadi kan yang dasarnya kenapa harus 888 gitu. Ya, kan udah darah tadi, dal. 8 itu darah. Dal. Ya, kan di struktur ini. Dari struktur struktur ain. Kalau 8 ain itu adalah hurufnya dal. Dal itu jantung dal atau itu darah. Adalah jantung. Atau darah. Jadi mungkin sirkulasi darahnya biar ini biar lebih lancar. Biar lebih lancar. Konsisten gitu kan. Ini di sifat yang episode yang lalu sudah dibahas yang jatuhnya di ain 8. Ain 8 itu adalah jantung atau darah ini. Oh, jadi konsep dasarnya ngambil di situ ya? Iya, kenapa dibagi 8. Oke, sip. Jadi silakan sahabat YMN yang belum tahu tentang metode ini, yang mungkin tiba-tiba masuk di episode ini, silakan lihat di episode pertama sampai dengan episode ini. Insya Allah akan lebih paham tentang metodologinya. Jadi biasanya akan kaget-kaget kalau tiba-tiba buka YouTube terus muncul yang ini, karena ini sebetulnya berseri. Berseri gitu ya.
Jadi silakan berlakulah bijak, tonton dari episode pertama. Iya. Mungkin itu cukup? Cukup. Begitu sahabat CMN semuanya, mudah-mudahan yang di Garut dan yang di Kalimantan bisa menjawab. Silakan untuk diamalkan, insya Allah apa yang akan kita lakukan diijabah oleh Allah. Amin ya Terima kasih Rabbal semuanya. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini. Ternyata di Al-Quran itu segala ada. Iya, benar. Buat teman saya namanya Ujang, tapi suka dipanggil Uje dia. Dia udah 3 tahun Om belum punya keturunan. Ada juga pengantin baru Mondi juga sama. Nanti kalian bisa coba untuk baca ini. Diamalkan selama 8 hari, 8 kali gitu kan. Oke, sip 8 putaran. Ya sudah cukup aja. Oke, kalau tidak ada lagi yang kita bahas, kita cukupkan saja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab oleh Om Gun. Sudah begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.